persembahan kepada orang-orang yang sudah haid. Bisa dipakai hari ini? Bisa. Tak bisa. Anda baca kitab Samuel, bagaimana kemudian Daud diberi syarat untuk mendapatkan istri daripada Samuel. Dia harus menyerahkan ke calon mertua 200 tin. Kalau syariat ini, setiap kita mau menikah, kita harus cari 200 kuluk. Mampus kita ada yang menikah, bang. Aturan itu sudah tak pakai lagi. Sabat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tak ada kehidupan hari Sabtu itu. Tak boleh memasak, tak boleh nyalakan lampu, tak boleh nyalakan lilin, tak boleh ada kegiatan, tak boleh keluar rumah. Kalau itu berlaku hari ini dan menyeluruh kepada seluruh umat manusia, layaknya Al-Quran litubayyina linnas, maka pada hari Sabtu bumi ini akan menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Jadi hukum Tuhan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa saja. Hukum yang datang kepada Nabi Isa atau Yesus untuk Bani Israel saja. Hukum terakhir litubayyina linnasi. Maka salatnya umat Islam yang Anda lihat pada hari Jumat, yang harusnya Anda lakukan juga hari ini. Hari Sabtu itu hanya untuk Yahudi. Yang untuk seluruh umat manusia adalah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas litubayyina linnas. Coba Anda baca di Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17. Hari Sabat itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja secara turun temurun. Baca di sana. Kalau ibadah hari Minggu itu aturan dari mana? Aturan dari Pater Paulus, bukan aturan Tuhan. Bayangkan itu, bang. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda punya pertanyaan sangat bagus, bahwasanya kenapa Allah itu tidak datang di awal-awal. Oh salah, Allah Tuhan satu-satunya yang memberikan hukum kepada para nabi, berlaku pada zamannya dan hanya untuk kaumnya. Sedangkan begitu datang Al-Quran itu untuk Anda juga, untuk nenek, kakek, tante, paman, opung, dan semuanya. Litubayyina linnas. Itu semua Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi litubayyina linnas. Sedangkan ajaran Yesus Matius 11 nomor 24 hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, kemudian Ulangan 6, Ulangan 4, semua yang termaktub di dalam hukum Musa diperuntukkan kepada kaumnya Nabi Musa saja. Demikian. Oke, baik ya teman-teman semua, Bang Suma semua ya, yang ada di Komal maupun yang di bawah. Sebelumnya saya pamit dulu. Mohon maaf apabila ada kata yang salah saya tidak bermaksud apa-apa dalam hal ini ya. Makasih Bang Suma. Silakan Bang. Malam semuanya. Pak Excelmo. Iya, sama-sama saudaraku Excelmo. Sehat selalu Bang. Amin ya, Gurunda. Pak Excelmo sedikit sebelum turun, boleh saya berbicara sebentar Pak Excelmo? Aku jangan ditinggal lah di sini sendiri. Waduh, habis aku digoreng nanti di sini. Aman. Pak Excelmo begini, Bang. saudara ya. Di Manado sekarang udah jam 2, setengah 2 Bang. Nah, habis aku nanti dikuliti Bang Juma di sini. Iya, baik. Pak Excelmo begini, sedikit mungkin ya dari saya, saudaraku. Cobalah Anda merenung ya. Intinya seperti ini, ketika Anda menjadi seorang Kristen, saya sayang kepada Anda. Janganlah Anda menjadi seperti teman-teman yang lain, yang mana kerjaannya hanya menghujat dan menghujat. Saya sayangkan kepada Anda. Sekali lagi, dengan rasa hormat ya Pak Excelmo, jadilah Kristen yang ini. Jangan sampai Anda menjadi Kristen yang gemar menghujat seperti itu Pak Excelmo. Bisa ditangkap Pak Excelmo? Jelas. Baik. Siap. Ya. Lanjut. Terima kasih ya Pak Excelmo ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam Pak Excelmo. Ini Gurunda kemana ini Kang Handi? Signal biasanya itu. Masya Allah. Aduh ya Allah, silahkan oten-oten yang di bawah, teman-teman Kristen yang mau naik.
Silahkan. Mumpung ada para guru di atas ini ada. Bang Mayor nggak usah takut dikuliti di sini, nggak ada yang main. Yang ngomong tadi Bang Juma sendiri loh. Bang Juma mana? Aku tadi ada yang mau saya tanya sama Bang Juma lagi. Lagi sinal biasa. Ya. Dia lagi weekend di wisata. Jadi gini, kalau saya tanggapi tadi dari narasi-narasinya Bang Juma ini sebenarnya pengagum Yesus Kristus. Iya, cuman katakan Yesus Kristus sebagai Tuhan itu mungkin agak sungkan dia gitu. Dari situ bagaimana caranya ceritanya Yesus Tuhan? Dia kan anak orang, gimana? Iya. Enggak gini, iya. Bang Juma tidak menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari narasinya Bang Juma tadi, bahwa Bang Juma menyatakan bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu kemuliaan Tuhan ada. Sekarang gini, kami memahami kemuliaan Tuhan itu. Yang namanya sudah kemuliaan Tuhan, Bang. Berarti itu adalah udah Tuhan itu sendiri ada di dalam diri Yesus Kristus. Apakah salah kalau kami menuhankan Yesus Kristus? Pak Mayor, yang memuliakan Yesus siapa? Yang memuliakan Yesus siapa? Ya kami. Oh, berarti kamu yang Tuhan. Gini, kan dibilang Bang Juma tadi, kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Yang memberi wajar kan memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Mayor, yang memberi kemuliaan kepada Yesus siapa? Tuhan siapa? Allah Bapa. Berarti yang Tuhan yang mana? Ya Tuhan Allah Bapa. Yesus? Balik lagi situ. Tuhan juga. Yesus itu kan hasil dari proses ke duniawi, daging. Bapak dengerin Pak Mayor, Bapak memberi kemuliaan kepada Yesus, ya, oke. Nah, menurut Anda yang Tuhan yang mana, Yesus atau Bapak? Gini loh Bang, jangan begini jawab. Tuhan Allah Bapa, tunggu Allah Bapa. Memang dia memberikan kepada Yesus. Tapi kalau Yesus kemuliaan Bapa itu ada dalam diri Yesus, pantas gak Yesus kan panggil Tuhan? Ya makanya dengarkan dulu, ini kamu kok mengeles sih bro. Bapa memberi kemuliaan kepada Yesus. Oke. Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gini, gini lagi, ini dia nih. Tunggu. Barang sederhana lo gini-gini. Tunggu. Lu gimana sih? Tunggu Bang, gini. Ya kan gini melulu, jawab aja. Yang Tuhan yang mana, Bapak atau Yesus? Kapan mau saya ngomong? Ya coba diulang ya. Gini. Coba diulang dulu. Ini saya nyatakan, ini dari iman saya sendiri. Ya coba. Tanpa Tuhan Allah Bapa menyatakan Matius 3 ayat 17 itu bahwa Tuhan itu berkenan dalam diri Yesus Kristus, mungkin bisa saya nyatakan Yesus itu tidak pantas disebut Tuhan, tidak pantas disebut Tuhan. Berarti karena Tuhan itu sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu berdiam di dalam diri Yesus Kristus, ada di dalam diri Yesus Kristus, wajar nggak kalau saya panggil Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Okay. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga? Ya iyalah, kan berarti Bapak ada berapa? Dengerin, ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Yesus atau Bapak? Yang dengarkan dulu, santai dulu bro. Lu jangan ketawain diri lu, dengerin ya. Bapak Tuhan memberi kemuliaan kepada Yesus. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Allah Bapa, Adonai Yesus bukan Tuhan. Dia itu pribadi yang didiami oleh Roh Adonai Elohim itu, Allah Bapa itu. Jadi Tuhan di dalam diri manusia. Sekarang gini, rohnya abang berdiam dalam diri Anda. Saya bukan Tuhan. Kenapa lu ambil contoh? Jadi mau dicontohkan, mau dinarasikan supaya Anda bisa menangkapnya. Contoh Tuhan itu, makanya ada contohnya. Gini, Anda memahami Tuhan itu terlalu rumit. Terlalu simpel lu yang mempersulit. Terlalu rumit. Jadi makanya Anda tidak susah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mayor dengerin dulu, ada Banjuma datang, dengerin dulu ya. Bapak, dengerin dulu bro. Bapak kepada Yesus, Anda udah jawab yang Tuhan adalah Bapak. Ya enggak mungkin Tuhan memberi kemuliaan kepada Tuhan kecuali Tuhanmu dua, baru bener. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, baru bener tuh. Oke?
Bagaimana? Mau jelaskan Tanda sama tangan. abang lagi. Tuhan dua. Muter-muter di situ aja bang tengok. Kamu iya muter-muter nggak mau pakai akal. Udah, aku mau ngomong cuma dulu. Aku udah lama mau nyimpan aku bertanya. Soalnya Udah ya. Jangan menuhan dua Tuhan lah, satu aja ya. nantilah kita bahas itu. Bola balik saya jelaskan juga dari situ aja. Ya udah itu ada baju mak. Oke, sorry Bang Juma ya. Ini pertanyaan memang yang banyak, memang sering saya ini kan memang. Cuman bukannya mau ibaratnya mau ini, mau menghujat enggak. Pertanyaan ini Bang Juma, saya ini kan kenapa dari saudara-saudara Muslim itu selalu kalau ini saya tanyakan dia tuh memberi jawaban itu abu-abu, tidak lantang gitu seperti kami, seperti Bang Juma menanyakan pada saya. Apakah menurut Matur Yesus adalah Tuhan? Ya, Tuhan gitu. Terlepas bagaimana saya menjelaskan, bagaimana saya mengimani, kan ada penjelasan yang bisa saya kasih. Tapi di saat saya bertanya kepada saudara-saudara Muslim, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ada di dalam Quran sama dengan Adonai Elohim yang ada di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu? Bang Yuma monitor? Iya. Iya, silakan. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may illati Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafai nahu fit dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran dari agama Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi dari ayat ini pun sudah sangat jelas kemudian bahwa Tuhan yang kami sembah jelas adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi yang datang kepada Abraham dan yang datang kepada Ibrahim alaihissalam adalah hakikat yang sama. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, demikian juga kepada Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Abraham memiliki Torah yang sekarang teman-teman Kristen pegang dengan sebutan perjanjian lama tuh. Di situ sangat jelas dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 7, entry pointnya di situ. Coba diplototin data itu. Wahai Abraham, aku akan membuat perjanjian kekal dengan engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang mampu membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini? Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Cekrudut. Oke, makasih. Ini Bang Juma agak tegas. Allah Subhanahu Wa Taala dengan Adonai Elohim disebut para nabi itu adalah sama ya Bang Juma ya. Siap. 86,3 geser kanan geser. Masalahnya gitu Bang Juma, di saat ini saya tanyakan
dari saudara-saudara kita yang Muslim, menurut Rabi Yahudi. Makanya saya bilang, kok Anda itu menurut katanya Anda beriman, kenapa tidak bisa tegas? Ya, coba jawabannya ya dan tidak aja kan Bang Juma kan. Nah, kalau ini Bang Juma kan tegas. Cuman gini Bang Juma, kita kan meyakini bahwa Islam itu bagian, dan saya juga percaya bahwa Islam itu adalah bagian dari agama samawi. Betul Bang Juma? Iya. Berarti menuhankan satu Tuhan, agama langit. Ya Bang Juma kan? Nah, cuman di saat ini yang saya pikirkan, makanya di saat Abuya mengajak saya itu udah bersahadat aja Major katanya kan. Cuman saya pikirkan gini, kenapa di saat saya tunjukkan di Kejadian 1 ayat bahwa Tuhan itu menciptakan umatnya itu segambar dengan Dia, dan itu tidak mungkin bisa dibantah karena kita sama-sama yakin bahwa Taurat itu adalah bagian dari firman Tuhan. Jadi saya tanyakan seperti ini, apakah saudara Muslim itu, contohnya Bang Juma, apakah Bang Juma segambar dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, baik. Guru ndak izin sebentar, Pak Major, jangan framing, Pak Major. Kapan saya nyuruh Pak Major bersahadat? Saya selalu bertanya. Setiap malam kita diskusi. Gini Abu ya, gini. Selalu bertanya. Setidaknya kan udah ada. Sudahkah merenung hari ini kan seperti itu? Oke, ya. Oke, makasih Bu. Oke. Saja. Lanjut Guru ndak lanjut. Oke, makasih Bu ya. Oke ya. Nah, kita masuk dalam Kejadian 1:26. Kalau umat Islam ditanya, Nabi Adam alaihissalam dicipta dalam bentuk sani takwim. Punya 2 tangan, punya hidung, lubang hidungnya mengarah ke bawah ya, bukan mengarah ke atas. Matanya 2 kiri kanan, kuping kiri kanan, kepala di atas, kaki di bawah, punya kelamin. Ini yang men-setting gambar ini siapa? Menurut saudara saya nih, saudara Mayor, yang men-setting wujud Adam alaihissalam seperti itu gambarnya itu siapa menurut saudara? Enggak, gini, dari teks itu kan bisa kita pahami bahwa apa yang dimaksudkan dengan kitab Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa Tuhan itu menciptakan segambar. Maksudnya dalam segambar bukan punya tangan, punya ini gitu loh Bang Juma. Konsepnya itu kan ibaratnya kita gambar suatu desain rumah, kan ada gambarannya seperti ini. Nah, jadi kita itu segambar dengan bukan seperti ibaratnya kita seperti Tuhan itu nanti bisa seperti itu, ibaratnya mempersempit pencarian kita di saat ini juga pernah saya tanya. Nah, gini, di saat nanti kita ini pikiran saya sendiri Bang Juma. Di saat akhirat, silakan. Ini pernah saya tanya, di saat nanti kita di akhirat, bagaimana kita mengenali Tuhan itu? Bagaimana kita mengenali Tuhan itu? Karena di dalam kemana saudara kita Muslim, Allah itu tidak berwujud, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Makanya saya counter lagi ke kayak Kejadian 1 26. Tuhan yang di sana itu segambar dengan ciptanya, yaitu manusia. Oke, baik. Nah, jadi saya mau nanti saya jumpa dengan di akhirat nanti, sampai di pada akhirat saya mempersempit pencarian itu, berarti wujudnya itu seperti nanti ada gambarannya seperti saya gitu yang saya carikan Tuhan saya. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Jadi gini Bung, kita masuk ke Kejadian 1:26 dulu. Makanya tadi saya bertanya, Adam ini dengan pola jasadnya seperti yang sekarang kita tahu keturunannya, itu yang merancangnya siapa? Menurut saudara Mayor, kita diskusi ringan aja. Menurut saudara yang merancang jasadnya Adam seperti itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi rancangan Tuhan serupa kemudian dengan apa? Gambar Adam serupa dengan gambar Tuhan. Betul? Segambar dengan kita. Salah itu. Karena dalam original teksnya tidak begitu. Original teksnya itu menurut gambar selem, menurut patung-patung atau patung-patungnya atau bayangan atau gambarnya. Jadi Tuhan di sini jelas membuat lebih awal rancangan. Jadi kalau seperti kemudian seorang yang menggambar itu
Menggambar bangunan, apalagi namanya? Lupa saya. Arsitek. Arsitek. Ketika seorang arsitek ingin membangun sebuah bangunan, arsitek itu terlebih dahulu merancang bangunan itu, merancang bentuknya, merancang garis-garis dasarnya, merancang kerangkanya, lalu kemudian setelah rampung rancangan itu, dibentuklah polanya. Setelah pola itu ada, dibuatlah kemudian bangunan itu sesuai dengan gambar yang dibuat. Maka dikatakan zelem, sesuai dengan gambar Tuhan. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Maksudnya apa? Manusia itu dicipta oleh Tuhan sesuai dengan sketsa, rancangan, gambar yang sudah ada lebih dulu. Bukan Tuhan segambar dengan manusia. Kenapa? Satu, Yeremia, Tuhan yang menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Coba Anda baca di situ. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Coba Anda baca di situ. Lalu kemudian ketika kita melihat di dalam pernyataan Kejadian 1 nomor 26 dan yang Anda uraikan tadi, saya masuk surga, saya ingin cari Tuhan saya. Berarti Anda sedang mencari makhluk. Berarti Anda sedang mencari manusia. Manusia, Bung, ada lubang anusnya, ada lubang pipisnya, ada lubang hidungnya, ada lubang telinga, ada lubang, ada giginya juga, ada lambungnya juga. Apakah mungkin kita serupa? Tuhan kita menciptakan kita punya aspek kelemahan-kelemahan seperti tadi? Mustahil. Maka benarlah Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan sakamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, tidak serupa dengan makhluk. Lah, ini Kejadian 1 nomor 26 serupa dengan apa? Serupa dengan gambar yang Tuhan sudah siapkan lebih dulu sebelum Adam diciptakan. Tidak mungkin Tuhan itu banyak lubang, Bung, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu. Coba Anda lihat wajah Anda sekarang. Kalau Anda bercermin, ini sudah ada bantuan cermin, bisa tidak Anda melihat kemudian bagian batok kepala belakang? Bisa tidak? Padahal ada cermin. Tak bisa, apalagi tanpa cermin. Apakah itu disifati oleh Tuhan? Tak mungkin. Jadi mustahil Tuhan serupa dengan kita. Mustahil Adam itu serupa segambar dengan bentukan Tuhan itu sendiri. Mustahil. Karena Adam tak mampu melihat bagian sisi belakang. Adam ketika menutup kelopak matanya, benda yang paling dekat dengan alat melihat, tak dia lihat. Mata untuk melihat benda-benda yang ada di depan mata. Tapi benda yang paling dekat dengan mata kita adalah kelopak mata. Sekarang dengan alat ini, lihatlah benda yang paling dekat, yaitu kelopak mata. Tutup mata, melihat enggak kita kepada kelopak itu? Tak bisa. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Berarti kita tidak serupa dengan Tuhan. Adam tidak serupa dengan Tuhan. Yang benar, Tuhan merancang ciptaannya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, maka Tuhan memberikan bias sifat Tuhan kepada Adam, yaitu bisa berkarya, bisa merasa, bisa marah, bisa pengasih, bisa penyayang, bisa merangkul, bisa memberi, dan seterusnya. Sifat-sifat Tuhan pencipta langit dan bumi terbias kepada makhluknya Adam alaihissalam. Maka Adam adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh makhluknya, sehingga malaikat pun disuruh sujud menghormat kepadanya. Kenapa? Karena yang mendekati daripada kemuliaan Allah hanya ada kepada manusia yang disebut sebagai khalifah di atas muka bumi. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Ini saya bacakan nanti Bang Juma nanti ini saya bacakan dulu ayatnya langsung, datanya ini Kejadian 1:26. Jadi agak lari juga tadi Bang Juma menjelaskan itu. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut, ini kan mengajak din Bang Juma. Tuhan itu sendiri, Adonai Elohim itu menunjukkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh
binatang melata yang merayap di bumi. Jadi tadi Bang Juma bilang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Bang Juma imani itu dengan yang berfirman di sini sama. Tapi kenapa Abang membantah dengan ayat ini bahwa Bang Juma segambar dengan Allah itu sendiri? Berarti bertentangan dengan yang diakui sama Bang Juma bahwa Tuhan itu sama. Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Adonai Elohim yang di sini yang berfirman. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai kitab Perjanjian Lama, berarti kita harus masuk ke dalam rasa bahasa Ibrani, bukan rasa bahasa Indonesia. Itu dulu. Karena Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Daripada bahasa atau firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu harus berdasarkan rasa bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi. Ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, muatannya seakan-akan mengajak aspek lain untuk bersama-sama menciptakan manusia yang serupa dengan Tuhan itu tadi, yang jama itu. Padahal tidak. Di situ bahasa Ibraninya Besel menu kitmutenu merujuk kepada satu pribadi. Jadi ini terjemahan sebenarnya bukan kita di sini, tapi kami. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Bukan kita, tapi kami. Loh, kan sama aja, beda. Sekarang kalau saya ajak Mayor, saudara Mayor, besok kita ke Jakarta. Maka yang ke Jakarta ada dua. Saya berkata, saudara Mayor, besok kami ke Jakarta. Maka yang pergi saya aja, saudara Mayor tidak. Artinya, ketika kita dudukkan rasa bahasa Ibrani ini ke dalam kitabnya orang Yahudi, basel menu, no di sini merujuk kepada kata kami. Bukan rasa bahasa Indonesia, bukan. Tapi harus merujuk kepada original teks bahasa Ibrani itu sendiri. Sama ketika Al-Quran mengatakan, inna nahnu nahdalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang mewahyukan Al-Quran, bukan sesungguhnya kita yang mewahyukan Al-Quran. Kalau mengatakan kita, berarti yang mewahyukan Al-Quran itu banyak. Tapi ketika dia berkata kami yang mewahyukan Al-Quran, maka hanya merujuk kepada satu hakikat yang maha kuasa. Itu. Nah, ini dia. Ketika dikatakan baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar, Tuhan membuat sketsa sendiri, gambar sendiri, patung-patungan sendiri. Dalam bahasa yang saya katakan tadi, bahwa serupa di sini itu menurut gambar dalam bahasa Ibrani Tselem merujuk kepada patung atau gambar atau patung-patungan. Apa itu maksudnya? Kalau kita melihat secara nalar sehat nih, patung itu adalah satu perwujudan bentukan duplikat. Jadi ada sebelum membuat yang asli, ada cetakan. Jadi Adam dibuat sesuai dengan cetakan. Cetakan siapa? Cetakan yang dibentuk lebih awal oleh Tuhan. Baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Bukan berarti gambar di sini adalah wujud Tuhan. Karena Tuhan itu kemudian tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tak ada yang sama seperti engkau. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak. Berarti Adam serupa enggak? Tidak. Berarti pemahaman Kristen bahwa Tuhan serupa manusia salah atau benar? Salah. Kok bisa? Karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Berarti yang di kejadian ini yang dijelaskan Bang Suma. Baiklah kami menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kami. Maksudnya, aslinya kalau kita mau jujur terhadap terjemahan, berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Artinya, ketika saya berbicara nih, baiklah kami akan membuat gedung menurut gambar dan aturan, sketsa, desain kami. Baiklah kami menjadikan gedung menurut gambar dan desain kami. Apakah gedung ini menurut gambar kami
Maksudnya menurut wajah kami. Tidak. Maksudnya menurut gambar yang sudah kami buat. Membuat gambarnya, tangannya 2, jari-jarinya gini, giginya seperti ini, membuat matanya gini. Dan kami akan buat sesuai dengan gambar dan rupa kami tersebut. Silakan. Adik? Ngantuk? Hah? Oh, sudah mau bobok? Jelas Bang Major. Kenapa jadi terdiam? Dapat pelajaran baru ya? Oh iya, saya mau tunggu. Tadi saya bukan meja. Oke Bang Juma. Tadi tadi narasi terakhir itu ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan rupa kita. Jadi jika kalau dinarasikan lagi dari tadi pamanya tadi mendesain satu bangunan, berarti suatu yang berarti itu nanti apanya itu konsepnya itu berarti karya Tuhan dengan karya Tuhan gitu loh. Jadi ini sekarang kan Tuhan itu sendiri yang segambar dengan dia. Gitu Bang Juma. Bukan karyanya dia. Kalau itu kan yang ibaratnya tadi dia mendesain satu bangunan, itu berarti karya. Kalau ini langsung Tuhan itu sendiri, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi bagaimana gambaran Tuhan itu? Contohnya dia itu punya wajah, punya ini. Tapi mungkin dalam abstrak gitu. Tapi perwujudannya seperti manusia punya tangan, punya kaki. Itu yang saya tangkap di sini Bang Juma gitu loh. Ya, silakan aja saudaraku ya. Silakan dengan pemahaman saudara. Tapi yang saya kedepankan kemudian ini adalah kerangka berpikir yang dihasilkan dari pengalaman dan pengajaran yang saya dapatkan. Ya. Bahwa tidak mungkin serupa dengan gambar manusia itu. Dalam arti kata tidak mungkin Tuhan itu bentuknya sama seperti kita. Gak mungkin. Iya, karena kita punya keterbatasan. Iya. Saya mau mengkorelasikan tadi sama jawabannya Bang Juma, bahwa Bang Juma tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhan yang berfirman di dalam kitab Taurat ini, yaitu Adonai itu, yaitu Elohim itu sendiri. Jadi makanya saya bilang di sini, kalau ayat ini memang kita nyatakan benar, apakah Bang Juma setuju dengan ayat bahwa Bang Juma segambar dengan Allah itu? Ya nggak setuju lah, karena pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, iya, kemudian saudara saya kan korelasikan dengan jawabannya Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang kan bahwa Tuhan yang Bang Juma imani itu Allah Subhanahu wa taala sama dengan Ilah Elohim yang berfirman di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 ini. Kan udah bertentangan, jadi jawabannya Bang Juma yang menyatakan sama bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab ini. Tidak, saudara menerjemahkan kitabnya orang Yahudi ini sesuai dengan keinginan saudara. Ya. Sedangkan saya berdasarkan dengan perspektif Tuhan sendiri dalam pernyataannya kepada Bani Israel. Aku tidak serupa dengan apapun. Hendak dengan siapa kau menyamakan kami sehingga kami sama. Tak ada itu. Nah sekarang ketika Anda datang membawa konsep Tuhan, wujud Tuhan, bentukan Tuhan, yaitu manusia, Anda dudukkan dengan perkara yang ada Kejadian 126, menghantam kepada Allah SWT, Anda mengatakan tidak sama, berarti bertentangan. Padahal polanya sudah sangat, yang saya katakan tadi ini, Kejadian 126, Adam alaihissalam dicipta berdasarkan dengan gambar dan rupa, yang gambar dan rupanya sudah Tuhan lebih awal buat. Itu sama seperti yang tadi saya gambarkan. Baiklah kita menciptakan, membuat rumah, mendirikan rumah sesuai dengan gambar dan sketsa kita, desain kita. Bukan berarti saya ini sama dengan rumah tadi, tidak. Nah ini kalau Anda larikan kepada prinsip pemahaman pribadi saudara, jelas Tuhan yang Anda maksud di sini serupa manusia. Tuhan yang kami maksud di Islam tidak serupa dengan manusia.
lalu bagaimana solusinya? Anda menganggap kejadian 1:26 ini serupa dengan manusia. Lalu Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22, di situ dikatakan tidak makhluk, tidak serupa dengan manusia. Berarti pemahaman Anda yang salah, pemahaman Bang Suma yang benar. Oke, saya rasa karena di sini sudah pukul 2, teman-teman sekalian, si Bungsu juga dari tadi nguap-nguap itu. Mungkin saya ada baiknya undur diri istirahat, besok kita lanjut lagi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat-sangat menggugah untuk kita belajar. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu karena keterbatasan ya kosakata yang saya punya. Dan ketika ada sesuatu yang bisa dipetik sebagai ilmu, semoga itu sebagai sarana untuk menuju kepada hidayah. Dan untuk saudara-saudara Islam, semoga hal itu bisa dijadikan sebagai alat untuk istiqamah di dalam Islam. Amin. Terima kasih telah diberi ruang di Allah. Saya senang berada di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian. Saya tetap monitor, tapi saya siap Bang Juma, saya tutup dulu ya sahabat ya semua. Subhanakallahumma bihamdi. Makasih Bang Juma ya atas waktunya Bang Juma ya. Bung. Oke, makasih banyak Bang Juma. Oke. Sama-sama. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Mayor, sang pencipta itu Saya juga mau izin turun saya Bang. Aduh, udah jam 2 bentar dulu, bentar Pak Mayor. Saya mah sebentar dulu. Kalau Bang Mayor mengatakan sang pencipta itu menciptakan manusia segambar dengan sang pencipta, dengan bahasa sederhana, kejebak kepada ciptaannya yang laki-laki dan perempuan. Anda kejebak di situ. Iya, tadi ada yang bawakan itu di call sebelah tadi. Kami lucu-lucuan dari itu. Bukan lucu-lucuan, kejebak Anda di sana. Artinya apa? Yang diterangkan oleh Bang Juma, sang pencipta itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Tapi sang pencipta ini ya berkuasa menciptakan makhluk hidup. Ciptaannya itu tidak sama dengan yang mencipta. Itu maksudnya. Mudah-mudahan tidak paham. Ya, besoklah kita bahas lagi Bang. Atau juga dan begini Pak Major sedikit ya, karena tadi Anda ada framing saya Pak Major. Iya. Begitu Pak Major sedikit. Sorry Bu ya. Nah, iya, meskipun kita setiap malam selalu berdiskusi ya Pak Major ya. Kami enggak memang dan mungkin bukan di ini di komal di apa itu enggak saya itu enggak keberatan dengan bahasa seperti itu. Saya hargai, berarti saudara-saudara muslim berarti betul cinta sama saya. Iya. Itu yang saya tangkap di sana. Tapi apa yang ada dalam di pikiran saya, kalau bisa ibaratnya kan bisa terjawab seperti ini. Tadi saya tanya Bang Juma, dengan saudara-saudara muslim udah banyak saya tanya. Dan sedikit banyak kan kita bagaimana saudara muslim menanggapi dengan pertanyaan saya gitu loh. Iya, begini Pak Major sedikit mungkin ya dari saya dan teman-teman Kristen yang di bawah. Kami umat muslim selalu berpegang teguh kepada firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Anda mau beriman silahkan, Anda mau kufur, mau menjadi kafir silahkan, karena tidak ada manfaatnya bagi Allah. Sehingga Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam As-Sakandari mengatakan, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk. Tidak ada manfaatnya meskipun umat manusia di muka bumi ini beriman semuanya kepada Allah, tidak akan menambah kehebatan Allah, kemuliaan Allah. Dan sebab meskipun di muka bumi ini semua manusia kafir, musyrik, menyekutukan Allah, tidak akan ada madaratnya bagi Allah sedikit pun. Itu yang harus diingat oleh teman-teman Kristen. Jadi dakwah umat muslim tidak ada paksaan ya, Kang Andi masih begitu Pak Major ya. Oke, makasih ya. Siap Pak Major. Tapi kalau saya ada unsur pemaksaan di sini, kenapa? Ada lagi. Entar dulu Pak Mayor. Saya itu memaksa orang mempergunakan akal sehat. Emang tugas kita ini semua. Artinya apa?
semangat dengan penuh pemaksaan dikit. Kalau terlalu lembut juga nanti mereka nggak teredukasi. Cara mendidik itu kadang kita sedikit radikal tapi arahnya positif. Kalau mayor ini nggak perlu pakai nada apa itu ya. Kita harus perlu pakai nada tinggi gitu loh. Kalau di musik itu apa nada A yang maunya nih kan gitu. Harus masuk, jangan di intronya terus langsung masuk rap. Kita harus rap kan gitu. Terutama mengenai pengertian antara makhluk dengan halik, terutama mengenai yang dicipta dan pencipta, terutama yang memberi kuasa dan diberi kuasa, terutama kepada pemberi kemuliaan yang diberi kemuliaan. Jadi pada intinya adalah sang pencipta itu yang merawat, menjaga, mengontrol manusia, bukan sang pencipta yang dikontrol oleh manusia, yang dijaga oleh manusia. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk, bukan makhluk yang menggantung Tuhannya, seperti yang terjadi di Bible Anda. Kan gitu ya? Kenapa ketawa? Ini kejadian loh di sana. Iya. Oke. Kalau ini bahasa-bahasa sederhana masuk rednya ini, Anda resapi sambil Anda bersihkan badan, sambil rasa Anda akan bermimpi. Dalam mimpi Anda itu menemukan hidayah. Hidayah apa itu? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan diresapi, semua kedepannya lebih baik. Pak Mayor adalah saudara kita, tolong dipertahankan. Jangan sampai menjadi kapten sesudah menjadi mayor. Oke, makasih Bang. Jangan turun pangkat ya. Iya kalau bisa harus naik lah. Kalau turun pangkat berarti nanti bunda gabonar dong. Nah itu dia. Mana ada orang naik pangkat 2 kali sebulan. Oke, makasih lah atas roomnya ini Pak Buya ya. Iya, Pak Major harus sangat berterima kasih kepada saya setiap malam. Pak Major, Buya, diskusi Buya. Bedu, sekarang ada Gurunda Bang Zuma ini dari tadi meladeni Pak Major kan. Iya, makanya tadi langsung semangat saya tadi dengan ada Bang Zuma tadi semangat saya. Berarti apa yang jadi undang-undang saya itu saya tanyakan sama Bang Zuma itu terlepas. Lumayan lah bisa ada terjawab sedikit kan. Iya, gitu. Makasih lah Bang Zuma tadi. Iya, Pak Major ya. Ya, makasih lah untuk saudaraku semua ya, selamat malam semua ya. Dan diresapi nanti bukan lagi kejadian 126 itu. Itu iya. Aja dulu. Tadi tiap saya masuk komalnya Buya, aku ditanya Mbak Buya, apakah udah merenung hari ini katanya, gitu ya. Tetap saya merenung, cicilan panci 3 kali lagi 2 kali lagi itu. Intinya gini loh bro, yang punya kitab, yang punya kewenangan menafsirkan itu tidak seperti sebagaimana Kristen menafsirkan. Jadi pendeta itu berbeda cara menafsirkan kejadian 126 dengan para orang-orang yang ahlinya yang punya kitab itu. Mestinya kan sebagai orang yang berakal kita percaya kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, bukan pendetanya. Iya. Gini Bang, saking saya penasaran dengan ayat ini, saya korelasikan dengan iman-iman yang ada salah satu dari saudara kita Muslim, memang dia itu saya bilang master lah ini. Saya bilang gurunya Gurunda ini. Bang Sueb, kalau kalian mungkin kenal sama Bang Sueb, kemarin jumpa masuk di Komalin lama. Cuma saya langsung ketiduran semalam. Ada semalam di sini, dia itu bahas itu dengan konteksnya itu bahasa-bahasa asli. Jadi teks-teks asli yang ditanyakan kemudian itu nanti dibacakan, nanti dijelaskan nanti secara tekstualnya itu secara bahasa aslinya. Gitu. Jadi kalau ada Bang Sueb di sini lebih tercerahkan lagi kita masalah-masalah di begitulah Pak Major, umat Muslim itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan saling melengkapi satu sama lain. Iya, mempunyai kelebihan masing-masing begitu Pak Major ya. Iya. Jadi makanya kalau ada Bang Sueb itu memang lebih ini. Kalau saya Pak Mayor izin, saya hanya sebagai guru bahasa Indonesia. Pergunakanlah bahasa Indonesia. Kalau gini, di saat kita bacakan Bible ini kan dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, memang kita akui memang banyak kekurangan, banyak yang ibaratnya dipelesetkan lari dari bahasa aslinya. Makanya kita butuh dengan gurunya seperti Bang Sueb yang bisa membacakan bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Hebrew.
Itu aku selalu sama Bang Sueb gitu loh. Tapi kesimpulannya di situ, Bang, iya benar kan itu sang pencipta itu menciptakan dan ciptaannya itu nggak sama dengan yang mencipta. Iyalah besok lah kita bahas. Itu intinya gitu loh. Udah mulai oleng aku nih Bang, udah ngantuk kali Bang. Ya, jadi orang-orang yang suka oleng itu sebenarnya membutuhkan vitamin. Vitamin apa itu? Vitamin yang bisa menimbulkan lagi memacu adrenalin. Oke, ya. Apa adrenalin itu? Orang yang sudah terpacu adrenalinnya ingin belajar. Artinya apa? Orang yang banyak bertanya itu artinya ingin tahu. Orang yang banyak bertanya itu ingin menyeimbangkan pengetahuannya. Orang yang bertanya itu ingin menguji yang ditanya. Jadi ada tiga orang yang bertanya itu. Iya. Kalau saya lihat Pak Mayor tadi ingin bertanya ini ketiganya. Kadang dia ngerti, kadang dia ingin menyeimbangkan, kadang sama sekali nggak tahu kan gitu. Kira-kira begitu. Oke. Makasih Bang ya. Kayak dulu juga kita ibaratnya di ini koreksi juga kan, nggak selamanya kita benar. Harus ada orang di luar kita yang mengoreksi kita kalau kita untuk mau jadi benar. Kalau kita selalu membenarkan diri itu salah namanya. Kalau Pak Mayor ingin lebih jelasnya mengenai hal kayak ginian, Anda buka buku Tatang Sutarman halaman 53 pojok kiri atas. Sayangnya buku itu belum saya rilis. Jadi sorry aja belum nemu. Oke Bang, oke. Udah larut malam itu. Besok aku masih banting tulang kali parit lagi. Tidak tahu Pak Mayor posisi di mana sih? Jakarta Timur. Oh, dekat lo sama gua. Aku di pusat. Mana Bang? Aku di Jambore, pertigaan. Oh, Jambore situ. Biar tidak pusing terus dia setiap hari. Di Cibubur yang Jambore yang arah ke mana nih? Ke kanan. Exit tol naik jembatan ke mall. Enggak pertigaan itu Pak, pertigaan itu yang perumahan Ciburinda 2. Oh, Ciburinda 2. Baik. Ntar ya aku samperin kalau main. Ketemu kita di ini aja Bu, apa sih namanya? Bumi perkemahan aja deh di situ. Ada kafe kan di situ? Aku itu main proyek Bang. Aku keliling dunia. Keliling daerah. Kayaknya lu bergerak di bidang bajaringan ya? Lu bajaringan ya? Hah? Lu bergerak di bajaringan ya? Semua Bang, mana yang bisa mau beli tenaga saya kerjain Bang. Nah, aku punya stok nih. Mau C sama D. Abang main bajaringan? Ada nih, gue banyak nih. Abang main bajaringan? Ya. Ayo, bisa kerja juga sama. nanti Bang. Iya, bisa juga nanti Bang. Ya kan ke bajaringan mah banyak berat aja gue bawa. Iya. Jadi itulah. Jadi Tuhan itu nggak pernah salah ukur. Iya. Yesus itu waktu jadi tukang kayu. Manjang lagi besok itu Bang. Aduh, aku udah ngerti. Oke Bang ya. Besok kita ngobrol. Oke, Bu, selamat malam semuanya, Bang Juma, makasih semuanya ya. Kita kubur Darama. Terima kasih ya. Oke, Bro Mayor. Ya. Jadi Assalamualaikum. Siapa yang salah ukur? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, mohon maaf akhi tadi terlalu banyak dan HP saya nge-lag akhi. Masya Allah. Agak Saya telat iklan dulu ya sebentar. Iya, lanjut akhi Riko, lanjut. Salam kenal buat saudaraku sekalian dimanapun berada. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Sedang berpromosi ya, promosi aneka cemilan dari Pulau Belitung. Kami jual pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Yang berminat untuk bantu kami silahkan aja follow dan DM atau WA kami ada di bio. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, JNE dan Si Cepat. Insya Allah amanah dan halal, bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga Malaysia, Singapura. Tidak bisa amanah dan halal ya, silakan aja dicoba. Dan bagi yang ingin mempersembahkan bingkisan cemilan kepada para debater di sini juga boleh ya, buat Bang Handi, Bang Zuma,
buat Pak Alif dan sebagainya silahkan aja hubungi saya. Terima kasih. Bang Handi tambahin dikit. Iya, oke teman-teman yang ingin itu cakep loh itu abon-abonnya buat sarapan pagi. Dulu aku dikirimin siapa gitu lah. Sarapan pagi bisa pakai 2 seminggu nggak habis gitu. Jadi tolong direspon usaha mualaf Riko ini. Pempek tenggiri, abon-abon tenggiri gitu ya. Itu aja sih. Ya, semoga banyak yang pesan ya Bang Riko ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kirimin Pak Handi itu adalah Pak Dava, seorang pemilik toko elektronik di Surabaya. Pesan parfum api ya teman-teman, hubungi saya kalau parfum sama adminnya Bang Juma bisa. Oke. Biar harum-harum dikit lah. Masih adakah teman di bawah yang bisa diskusi? Itu ada Allah. Terang Ini Dunia kita tuh. sapa dulu Kang Handi, Bang Terang, monitor Bang. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Terang. Ini mohon maaf dari teman Kristen atau saudara Muslim? Oh, saya Kristen. Kristen, siap. Iya. Aduh, silakan saudaraku Kang Handi, saya serahkan kepada antum Kang Handi. Ya saya serahin ke Ustadz Alif dulu lah, ada Bang Oh iya Ustadz ini, Masya Allah. Ustadz Alif, kapan Ustadz, Masya Allah. Ustadz Alif silakan Ustadz. Atau Terang Dunia ada yang mau diperkarakan mungkin? Saya nggak open mic. Baik, terima kasih sudah diserahkan. Selanjutnya saya akan serahkan kembali. Ya, selamat pagi, semangat Bang Terang Dunia. Tadi sudah mendengar perdiskusian, ada yang mau ditanggapi dulu? Iya. Ya, cuman mau tanya sih tentang ilmu kalam ya. Itu bagaimana dari pandangan Islam? Gimana? Maaf. Gede suaranya. Oh iya. Tentang ilmu kalam dan perkembangannya dari awal, dari Mu'tazilah sampai saat ini. Begitu. Itu gambarnya siapa kau pakai Bang? Gimana? Gambarnya siapa kau pakai? Tadi Yes. pertanyaan. Iya, betul. Mungkin tadi pertanyaan. Silakan Ustaz. Oke. Nah, Ya. Baik. Maksudnya kalam Allah. Begitu iya betul. poinnya? Kalam Allah betul. Ya. Dalam penjelasannya para ilmu ahli tauhid menjelaskan ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya hanya memang ketika berdiskusi dengan kawan Kristen tentu tidak bisa langsung paham dalam satu hari. Saya kasih prinsip dasarnya itu bahwa kalam Allah itu sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala laisa harfin wala sautin. Itu prinsipnya, yaitu bahwa sifat Allah yang ada pada zat Allah yang qadim, yang ada sejak semula tanpa ada permulaan, tanpa diawali dengan tidak bisa berkalam, yang ada berdiri sendiri, maksudnya yang ada pada Allah yang tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhiran. Laisa harfin wala sautin, bukan tentang huruf, bukan tentang suara. Nah, itu prinsipnya firman Tuhan atau kalam Allah. Kenapa demikian? Sampaikannya bahwa laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Tuhan, baik dalam zatnya, esensi Allah, ataupun dengan sifat-sifatnya, sifat Allah. Makanya berbeda dengan makhluknya. Begitu dalam hal memahami kalam Allah. Ya, baik. Izin menanggapi ya, saudara. Mengenai ilmu kalam itu berarti kan beliau ilmu kalam itu kodim azali, dan juga dia qaimah bil zat, kan berarti menempel pada Allah karena dia sifat-sifat. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya lihat kan memang ada perdebatan dari Al-Ghazali dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada akhirnya pada awalnya Mu'tazilah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perbedaan pendapat di sana. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan begini, dalam nuzulul Quran itu sifat kalam katanya qadim azali, dia kekal, tidak diciptakan. Nah,
Bagaimana dalam nuzulul Quran dalam konteks itu? Begitu. Oke. Kalam Allah, lalu sekarang lebih spesifik kalam Allah yang sifatnya hudan, yang sifatnya petunjuk, yang sifatnya menjadi pedoman hidup bagi manusia yang disebut dengan Al-Quran. Jadi karena kalam Allah itu tidak hanya Al-Quran, karena yang lain kitab Jabur, kitab Taurat dan seterusnya itu semua adalah kalam Allah. Nah sekarang spesifik kepada Al-Quran. Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan cara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama Allah turunkan Al-Quran itu ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Di situ lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Nah itulah firman Allah yang diturunkan ke... Ya, saya itu dulu jawabannya. Oh iya, baik. Nah di sini saya ingin istilahnya membandingkan ya antara kalam itu di dalam perspektif Kristen dan perspektif Islam. Sebenarnya kita sama-sama kan sebenarnya baik umat Islam dan umat Kristen itu sama-sama mengimani kalam atau firman Allah yang kekal itu. Nah, tapi pada konteks nuzulul antara Yesus dan nuzulul Quran itu pasti ada perbedaan. Nah, di dalam Islam kan mengakui bahwa kalam atau firman itu kekal. Yang turun ya memang tidak secara serta-merta itu turun jatuh dari langit. Memang di Gua Hiro Nabi Muhammad diberikan suara-suara oleh malaikat Jibril. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat Nabi menuliskan dan menjadi mushaf-mushaf para sahabat disampaikan oleh tabi'in. Nah kemudian di dalam Kristen juga sama. Kami mengimani bahwa kalam atau firman itu turun menjadi manusia, mengambil kemanusiaan. Nah, tetapi sifat dari kalam itu yang kekal itu bukan sebuah ciptaan, sama seperti penjelasannya tadi Pak Alif. Nah, sehingga kami mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah yang esa, karena dia firman Allah. Begitu. Oke, baik, saya sedikit tanggapi ya. Kalau begitu berarti Yesus itu sifat, bukan zat ya, itu pertama. Kedua begini, kalaulah Anda ambil demikian pemahamannya, berarti ada Tuhan juga yang sama yang diterima oleh Nabi Musa. Ketika Tuhan menuliskan firman-Nya di loh-loh batu, berarti loh batu itu juga Tuhan. Betul begitu? Bukan, karena beda konteksnya. Firman sebentar. Iya. Ya, Tuhan pernah berfirman nggak kepada Nabi Musa? Pernah. Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa. Mana firman yang diterima oleh Nabi Musa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kitab. Dalam bentuk kitab. Nah, tetapi di dalam penulisan Perjanjian Lama itu kita tidak bisa serta-merta bilang kitab itu turun dari langit, Zabur dan ya, Taurat. Enggak, betul. Kalau yang diperdengarkan oleh Nabi Musa memang itu adalah firman yang kekal, kalam yang kekal, saya percaya. Iya. Kan tadi kan menyamakan Al-Quran yang diterima kepada Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran Anda samakan persepsinya dengan posisi Yesus. Iya betul. Nah, sebenarnya sebelum Yesus ada juga seorang Nabi yang menerima firman Tuhan, yaitu yang namanya Nabi Musa. Di mana Nabi Muhammad firman Tuhan yang bernama Al-Quran, ada seorang Nabi yang menerima firman Tuhan namanya Nabi Musa. Pertanyaan saya, kalau Anda sandingkan, sebenarnya jangan kepada Nabi Muhammad. Kalau mau ngambil perbandingannya, mari kita ambil perbandingannya antara Yesus dengan Taurat Musa. Karena sama-sama menerima Tuhan, firman Tuhan. Apalagi kitab Taurat Musa itu dibendel juga di dalam kitabnya Kristen. Kalau Al-Quran terpisah, tidak diambil kan oleh kalian. Nah sementara kitab perjanjian baru mengambil juga kitab perjanjian lama. Nah ketika Anda yakini Yesus adalah Tuhan karena sifat kalam Tuhan yang ada pada diri Yesus, sebagaimana tadi Anda bandingkan kepada Al-Quran sebenarnya kejauhan. Kalaulah begitu maka Nabi Musa menerima kitab, bahkan ketika di situ dikatakan Musa menerima bimbingan dari Tuhan, dituliskan firman Tuhan dalam
itu firman Tuhan, berarti sebenarnya sebelum Yesus ada Tuhan Anda yang berbentuk batu yang ditulis oleh Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Ya beda dalam konteks itu. Ya kalau beda ya jangan samakan ke Al-Quran, Bang. Ke kitab Torah Musanya aja udah Anda bedakan. Karena begini, di dalam sifat atau di dalam firman Allah itu ada yang memang firman itu kekal dan juga firman yang di dalam perjanjian lama itu berbeda. Karena kitab, kami tidak mengimani sebuah kitab benda mati itu sebagai firman kekal itu loh, Pak. Oke. Oke, sekarang saya pengen dengar dari kamu. Kamu nggak apa-apa ini ya, diskusi mungkin kawan-kawan ya. Mungkin dia mau bermain di ranah seperti ini. Iya. Saya pengen tahu, Bang Terang Dunia ini mau menyamakan Yesus yang Al-Quran. Saya pengen tahu coba seperti apa pemaparanmu? Iya, jadi begini yang saya maksud. Di dalam kalam atau firman itu kan kekal ya, bukan ciptaan. Nah, kalam yang turun menjadi manusia mengambil daging itu sebenarnya kan juga sama seperti dalam Quran, bahwa kalam yang kekal itu ditulis menjadi mushaf-mushaf. Makanya di dalam pemahaman orang Muslim itu kan Quran itu kan ada sifat yang kekal, ada kalam yang kekal. Nah, maka dari itu kekristenan itu mengimani bahwa kalam yang kekal dan bukan ciptaan itu tidak bisa kita bilang bahwa itu bukan Allah, karena nanti kita jadi menduakan Allah, begitu. Iya, lagi-lagi sebenarnya Anda itu sedang membelakangi kitab terdahulu tapi ngambil persepsinya dari Al-Quran. Kenapa kalaulah demikian kamu tidak menuhankan kitab Torah Musa? Kitab Torah Musa juga Tuhan kalau begitu. Wah, dalam bahasa Ibrani dafar sama memra. Ya itu firman Tuhan, udah. Jadi Tuhanmu nambah aja gitu. Jadi sebelum perjanjian baru, ternyata ada Tuhan yang datang kepada Musa, aturan Tuhan dituliskan di dalam kitab. Bahkan ada dituliskan di dalam loh batu. Yaitu berarti ada pernah lagi Tuhannya itu. Hakikatnya kan kekal tuh, cuman yang hancur kan gitu. Jadi bandingkan aja batu yang diterima oleh Nabi Musa dengan tubuh Yesus, udah gitu aja, gak usah ke Al-Quran. Nah, dafar sama memra itu kita harus bedakan, Bang. Yang diterima itu. Muter nih. Dari tadi gue taruh dulu dikit Bang Andi. Saya dulu setengah menit sama ini anak nih. Oke, boleh. Bro, itu bahasa Yunani di perjanjian baru itu berusul dari mana itu? Itu aja. Gimana? Itu bahasa Yunani itu nusul atau berasal dari mana? Oh, itu ditulis. Saya nggak nanya ditulis, berasal dari mana? Ya dari dialektika linguistik, Bang, kalau itu. Apa? Linguistik. Berasal dari mana? Linguistik kan bahasa. Berasal dari mana? Nah, berasalnya dari mana? Karena penggunaan dari. Saya nggak bilang karena, berasal dari mana? Ya dari manusia pastinya lah. Jadi dari manusia, bukan dari Tuhan ya. Oke, cukup. Lanjut Kak Kores. Coba ditunjukin dong dalam bahasa Ibrani memra. Di ayat mana ada memra bahasa Ibrani? Coba di Tanak. Gimana? Ya, silakan ditunjukkan kata memra dalam Tanak atau perjanjian lama kalian. Bentar, ini soalnya saya HP-nya cuma satu. Bapak, kita tungguin kok, waktu panjang. Sambil menunggu ya, saudaraku Ya, semuanya. boleh Izin Ustaz dilanjutkan Halid. dulu ya. Bentar, Bang Terang, bentar. Saya masuk sedikit nggak apa. Kami di sini yang di atas, alhamdulillah kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di dalam kalam itu kami mengenal ada yang namanya kalam dal dan ada yang namanya kalam madlul. Yang disampaikan oleh Ustadz saya tadi, Ustadz Alif ya, yang sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin, itu adalah kalam madlul. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, yang tidak ada suara dan tidak ada huruf, saudara. Nah, untuk kalam dal itu yaitu artinya yang menuduhkan, madlul yang dituduhkan. Kalam dal itu yaitu isinya Al-Quran.
Ya, meskipun Al-Quran itu kalam dal dan ada suara dan tetapi kalam dal tersebut itu menuduhkan kepada kalam madul tadi. Jadi isinya sama seperti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Oleh karena itu Al-Quran mushaf yang sudah berbentuk mushaf itu kalamnya, ayatnya itu qadim, cuman memang tulisannya karena memang ditulis, dicetak, mungkin itu hadis, saudara. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah, kami mengenal yang namanya kalam dal dan kalam madul. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kalam madul itu kalam yang ada di Lauhil Mahfuz yang tadi disampaikan oleh Ustadz Alif, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin, yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Kalau kalam dal, al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aqsari suratin al-muta'abbadu bitilawatih, lafaz yang diturunkan kepada baginda Rasulullah yang menjadi mukjizat bagi Rasul dan menjadi nilai ibadah ketika dibaca ataupun didengarkan. Itulah kalam dal, yaitu Al-Quran. Seperti itu Bang Terang. Jadi tidak bisa Anda menyamakan konsep di kekristenan dengan kami di Islam, karena tetap kami berpegang teguh laisa kamislihi syai'un. Iya. Ya, seperti itu ya. Sudah. Jangan ngeles lagi, sudah. Enggak sih, cuman dalam perkembangannya ilmu mantek atau ilmu kalam ini kan juga sebenarnya terpengaruh. Udah, jangan berbicara mantek dengan kami di sini. Anda itu bunuh diri. Anda bunuh diri kalau berbicara mantek di sini. Bunuh diri Anda. Di sini ada Ustadz Alif, ada para guru di sini. Saya paham. Iya. Cuman begini, pada awalnya juga kan golongan Mu'tazilah kan itu loh. Jangan bahas Mu'tazilah, bahas aja itu Tuhan Anda. Kok manusia dituhankan, itu udah cukup. Nah itu karena nanti akan merujuk ke sana pada akhirnya. Aman itu. Jadi perbedaan pendapat itu berkaitan dengan sifat, bukan tentang zat. Kalau kamu kan sifat jadi zat, sifat Tuhan jadi bentuk manusia. Itu jadi nggak bisa kamu itu ngambil ke Mu'tazilah. Ibarat gini, ada perdiskusian, perdebatan di internal di dalam rumah, kamu ambil barometer perbedaan pendapat dalam hal sebagaimana lintas iman, nggak ketemu. Iya, karena ilmu kalam lagi belum lagi. Aduh, nggak masuk. Langsung ayo Kores, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita. Jadi masih pemanasan tadi. Lanjut. Ini aku kasih pakai bahasa awam ya. Kalam dalam Islam itu dia sifat, gitu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah zat. Keberadaan, naturnya gitu. Naturnya apa? Yang maha tinggi. Nah, zat dan sifat ini kawan-kawan Kristen harus tahu bedanya, Zat itu yang sifat itu yang melekat kepada zat. Artinya apa? Sifat itu nggak independen. Kawan-kawan Kristen sadarlah, sifat itu tidak independen. Tanya ke semua orang, semua manusia yang mempunyai sifat bicara, apakah kalau bicaranya hilang manusianya mati? Kan enggak. Apalagi yang maha sempurna Allah Azza wa Jalla. Ketika salah satu sifatnya tidak diaktifkan, maka Allah tetap ada. Sebagaimana gula dengan sifat manisnya hilang, gulanya tetap ada. Gitu loh. Jadi zat itu dia independen, sedangkan sifat dependensi gitu. Bahkan kekristenan pun harus tahu itu. Ketika Yesaya 55 nomor 11 mengatakan, firmanku akan keluar dan akan melakukan apa yang kusuruh dan dia tidak akan gagal. Artinya apa? Sifat itu, sifat firmannya ini itu dependen kepada zatnya. Siapa yang zatnya ini? Yang berbicara di Yesaya 55 nomor 11. Ini kalian Islam semua. Iya. Nah, begini, kami pun juga sebenarnya mengimani ketauhidan, Bang. Bahwa Allah itu satu, Allah itu sumber hidup dan yang memberi kehidupan. Nah, maka di dalam Allah yang satu itu dia mempunyai roh, sehingga dia bisa menghidupkan ciptaannya. Dan juga karena dia adalah Maha Kuasa, dia punya firman, sehingga firman itu menciptakan segala sesuatu. Nah makanya bukan masalah sifat. Kalau di dalam kekristenan, firman itu bukan sifat. Karena dia berada di dalam diri Allah. Berada di dalam, bukan qoimah bil zat, menempel.
pada zat Allah. Itu perbedaannya sebenarnya. Oke, berarti dalam kekristenan ada dua yang di dalam dirinya Tuhannya Kristen, ada roh dan juga ada firman. Saling dia mendiami. Seperti manusia kan, kita satu kesatuan tubuh, ada roh dan ada perkataan. Tapi kita tidak dipecah-pecah antara roh itu, antara firman itu. Tidak bisa kita kalau di dalam iman kami, sifat Allah itu ada banyak. Ada sifat bicara, yaitu kalam. Ada sifat melihat, ada sifat mendengar, ada sifat adil, ada sifat pengasih penyayang gitu. Jadi nggak cuma dua kalau di kami. Dan lagi-lagi sifat ini sebagaimana kita manusia, sifat itu nggak melekat. Sifat itu di dalam diri kita. Kumpulan sifat membentuk karakter, kan gitu ya? Iya. Nah gitu. Nah berikutnya di sini tunggu terang dunia. Ini satu lagi. Nah terus di sini terang dunia kayaknya belum beres membaca kitab sucinya sendiri. Karena ketika dibilang firman itu yang menciptakan segalanya, nomor 11 mau dikemanain? Wahyu 4 nomor 11 perkataannya begini, ya Tuhan dan Theos kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat-hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kok bukan firman ya? Ya karena di dalam, karena Tuhan itu, Allah itu berfirman. Kenapa? Itu mungkin naik kores. Tuhan, Kurios, dan Theos ini juga harus karena Yesus diberikan gelar Tuhan itu bukan karena dia waktu nuzulnya firman Allah atau kalam itu bukan karena dia Allah sebenarnya, tapi karena dia di Matius itu dikatakan segala kuasa diberikan kepadaku baik di surga dan di bumi. Nah itu pas di umur berapa dikasih kuasa? Pas di umur berapa dikasih kuasa? 30 kodrat. Secara kodrat. Artinya bukan gini kawanku. Kan kekal itu. Iya, artinya gini gitu. Ini kalam baru dikasih kuasa ketika umur 33 tahun di dunia, bukan dari awal. Ya, kan? Artinya ciptaan jatuhnya. Itu pertama. Terus yang kedua, kamu menghindar dari Wahyu 4:11. Udah jelas-jelas dikatakan di sini, oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya betul. Gitu loh. Oleh kehendak Allah. Lah, firmannya ngapain? Lah itu makanya kita perlu lihat di Kejadian 1. Itu dijelaskan lebih terperinci. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Firman yang mengeksekusi itu. Karena katanya firman yang menciptakan. Kalau firman yang menciptakan, firman ini zat bukan sifat. Ya pastinya zat, memang zat. Oke, firman zat ya. Ada dua zat jatuhnya kalau gitu. Ada zat Theos, ada zat Logos. Oh, tidak bisa. Kan saya bilang firman zat iya yang di dalam diri Allah. Karena gini. Nah ini nih. Wahyu 4 nomor 11 itu bukan logos. Itu telema. Telema dulu baru logos. Enggak deh, telema dulu baru lego, setelah lego baru logos, kan gitu urutannya. Nah kok tiba-tiba logosnya yang dituhankan, kenapa enggak legonya, kenapa enggak telemanya? Nah itu ada perbedaan di sana bang. Loh. Kita ndak bisa kayak tadi, kalam itu kan juga ada perbedaan kan? Ndak bisa kita pukul rata. Kalam itu ada dua penjelasan di dalam Islam. Nah kalau lu ini bukan logosnya yang ada dua penjelasan. Di atas logos ada lego, di atas lego ada telema. Iya betul. Nah ini bukan jenis yang sama dengan dua penjelasan. Ini adalah tiga jenis yang berbeda. Lego, logos, telema. Kalau di Islam itu apa? Kalimah, kalam, irodat. Iya betul. Itu di Islam. Nah makanya terang dunia lu udah terbuka logikanya, sekalinya lu udah tidak menyangka lagi lu Islam. Lu tidak bisa sih sebenarnya gini, makanya saya mau pertanyakan itu di dalam perdebatannya Al-Ghazali pun dengan 20 sifat itu pun saya membaca memang. Aduh, jangan bawa-bawa Imam Ghazali, jangan bawa Imam Ghazali.
Aduh, Anda ini bawa Imam Ghazali itu bikin 2 kitab. Pertama kitab ketika dia masih berpolitik, lalu satu lagi kitab yang ketika dia sudah keluar dari politik dan punya pesantrennya sendiri gitu. Lu mau bahas kitabnya yang mana? Lu mau bahas pas debatnya dia di zaman yang mana gitu loh. Makanya lu belum nyampe ke sana, Bre. Lu nggak nyampe ke sana. Ya, saya turun aja. Gini intinya lah ya. Dan ini gue lagi baik nih, modenya gue mode edukatif. Al-Quran dalam Islam itu persis sama dengan Taurat yang turun kepada Musa. Iya, paham. Nah itu samanya di situ gitu. Kalau sama posisi lo yang firman mengambil menjelma menjadi daging itu asing bagi kami, itu asing. Ya sudah kalau begitu, karena begini. Kalau begitu karena begini. Kayak di saya dong. Lebih merendah ya. Karena begini, saya juga pelajari, saya juga pernah ikut di pesantren kilat dan belajar. Saya dari kecil memang muslim tapi saya pelajari. Nah, kalau diskusinya dengan cara merendahkan dan tidak mau urut dulu nih dari awal perkembangan, ya nggak bisa gitu. Dari awal sampai